Selamat datang di Novel Reader, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Interupsi. Arthur Lewin. Cahaya keemasan kembali menyelimuti diriku. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Epeotus, aku merasakan ketegangan perlahan-lahan meninggalkan tubuhku. Meskipun aku kembali ke medan perang, ancaman yang ada di sini terasa lebih sederhana dibandingkan dengan jurang kemungkinan buruk yang dihadirkan oleh Kezes. Saat cahaya keemasan memudar dari pandanganku, halaman dalam dan dinding istana kerajaan di Etistin kembali terlihat, persis seperti saat aku pergi. Ketika tangga yang sebelumnya disulap telah lenyap, aku terjatuh ke tanah, menghantam dengan kekuatan yang cukup untuk memecahkan batu-batu paving dan mengangkat awan debu ke udara. Teriakan terdengar dari berbagai arah, dan siluet para prajurit bersenjata serta berlapis baja mulai mengelilingiku. Angin laut perlahan menyapu awan debu, memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah para penjaga kerajaan. Mata mereka yang awalnya keras berubah membulat karena keterkejutan, sebelum mereka dengan cepat menurunkan senjata mereka. Jenderal Arthur, sebuah suara wanita yang energik memecah keheningan, disusul oleh paduan suara dari para prajurit yang menyambutku. Aku mengalihkan fokus pada sosok yang berbicara, seorang wanita setengah elf yang menyapaku dengan senyum hangat. Aku perlu berbicara dengan keluarga Glider. Apakah mereka ada di istana? Tanyaku langsung. Dia berlari ke depan, dengan sigap melepaskan diri dari kebingungan yang masih membuat prajurit lainnya ragu-ragu. Dengan sarung tangan pertempuran yang berat, dia menunjuk ke arah pintu istana. Saya bisa membawa Anda ke mereka, Tuan, katanya tegas. Aku mengangguk dan mengikutinya memimpin jalan. Aula istana jauh lebih ramai dibandingkan saat terakhir kali aku meninggalkan Etistin. Lusinan orang berpakaian rapi berkumpul di sana, sibuk mengobrol dan berbaris dengan sikap penuh kepentingan. Namun, percakapan mereka terhenti ketika kami muncul, dan mata-mata yang sebelumnya mengembara kini terarah kepadaku. Sepertinya keluarga Glider sedang sibuk, gumamku, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada pemanduku. Memang beberapa hari yang padat, itu sudah pasti, jawabnya sambil menoleh sekilas. Siapa yang mengira bahwa begitu banyak hal bisa berubah dalam waktu singkat? Aku berhenti berjalan, membuatnya berbalik dengan ekspresi bingung. Beberapa hari, tanyaku, terkejut. Alisnya terangkat, dan dia memberiku senyuman canggung. Yah. Sudah beberapa hari sejak Alakrians mundur dan keluarga Glider, dia berhenti sejenak, dan senyumnya perlahan berubah menjadi cemberut. Apakah semuanya baik-baik saja, Jenderal? Ya. Tidak apa-apa, jawabku, mencoba menenangkan pikiranku. Hanya saja, rasanya waktu berlalu jauh lebih singkat bagiku. Faktanya, perjalanan singkatku ke Epeotus hanya terasa seperti beberapa jam. Berapa lama sebenarnya aku berjalan di Path of Insight? Pikirku dalam hati. Dia mengangkat bahu, tanpa tidak tahu apa yang kupikirkan, lalu melanjutkan berjalan menuju bagian dalam istana. Saat aku mengikutinya, mataku tertuju pada rambut keritingnya yang memantul setiap kali dia melangkah. Tiba-tiba, sebuah kenangan muncul di benakku. Maaf kalau ini terdengar aneh, tapi, apakah kamu mengenal seorang prajurit bernama Cedri? Tanyaku. Langkahnya terhenti sesaat, bahunya tegang. Perlahan, dia menoleh ke belakang, menatapku dengan ekspresi tidak pasti. Apa? Suaranya terdengar gemetar. Bahkan saat aku mengucapkan nama itu, terasa seperti menyebut sesuatu dari masa lalu yang sangat jauh. Aku hanya pernah berbicara sebentar dengan prajurit setengah elf itu, tetapi gaya bertarungnya, dengan sarung tangan seperti milik ayahku, membuatnya membekas di ingatanku. Dan dari semua nyawa yang gagal kuselamatkan selama pertempuran Slore, tatapan berseri-seri Cedri, senyum main-mainnya, serta suara Jonah yang bergetar saat memberitahu Astera dan aku tentang niatnya menikahi Cedri, masih jelas dalam benakku. Dia kakakku, jawab wanita itu, suaranya perlahan. Tatapannya jatuh sebelum wajahnya mengerut dalam ekspresi canggung. Apakah Anda mengenalnya, Jenderal? Kami bertemu di Slore, kataku lembut, melihat bagaimana wajahnya berubah tegar, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Dia adalah pejuang yang gagah berani. Oh, katanya pelan, hampir berbisik.
Kami mulai berjalan lagi, kali ini lebih lambat. Apa yang terjadi dengan temanmu, Jonah? Tanyaku. Butuh waktu lama baginya untuk merespons. Dia meninggal, jawabnya pelan. Di sini, di Etistin, saat pertempuran Bloodfrost. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya sedikit yang bisa kukatakan. Namun, cerita itu semakin menguatkan keputusanku untuk bekerja sama dengan Kezes. Aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk memastikan kisah mereka tidak menjadi bagian dari tragedi semua orang. Alachan, di Chatian, tak ada seorang pun yang pantas mati dalam perseteruan kecil para Asura. Kami tak lagi bertukar kata sampai saudara perempuan Cedri mengucapkan selamat tinggal di luar ruang konferensi. Saat dia pergi dengan kepala tertunduk, aku menyadari bahwa aku bahkan belum sempat menanyakan namanya. Sebelum aku bisa melakukannya, bayangan di balik salah satu pilar besar bergeser, dan Jasmine melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan tangan bersilang, dia bersandar pada pilar dan menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Akhirnya kau datang. Selamat kembali ke dunia manusia biasa, Iledek Regis dengan nada sarkastis. Aku ingin bertanya bagaimana teh bersama Kezzy tua itu berjalan, tapi aku sudah bisa melihatnya dari pikiranmu. Tidak ada masalah di sini, tanyaku pada Jasmine sambil berpikir pada Regis, kau bisa keluar sekarang. Beberapa tatapan sinis dan sindiran halus, tapi tidak ada yang serius, jawab Jasmine dengan santai sambil mengangkat bahu. Oh, aku akan keluar ketika waktunya tepat, balas Regis, penuh teka-teki. Meski penasaran dengan apa yang direncanakan Regis, aku punya hal yang lebih mendesak untuk dipikirkan. Dengan Jasmine di belakangku, aku berjalan menuju ruang konferensi, di mana suara bariton Curtis sudah terdengar dari dalam. Di dalam, Curtis, Catelyn, dan Lyra Dreyde duduk di salah satu ujung meja mahoni yang berhias, berbincang dengan setengah lusin bangsawan berpakaian mewah. Lyra adalah yang pertama melihatku. Dia berdiri tergesa-gesa, membungkuk dengan sopan. Semua mata tertuju padanya, lalu beralih padaku, sebelum akhirnya mereka semua bangkit berdiri. Arthur, kau kembali, ujar Curtis dengan nada agak kaku. Kami baru saja mendiskusikanmu. Kepergianmu yang tiba-tiba terus menjadi topik hangat selama beberapa hari terakhir. Salah satu pria, bertubuh pendek dan bulat, penampilannya semakin menonjol di dekat Curtis yang menjulang bak pahlawan, bergegas mengitari meja, mengulurkan tangannya. Lance Arthur Lewin. Suatu kehormatan, sungguh. Agak terhibur, aku menyambut uluran tangannya. Ia menggenggam tanganku dengan kuat. Otto Benir, Tuan, siap melayani Anda. Benir, ulangku, merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya. Curtis, yang kini berdiri di samping kami, menepuk bahu pria itu. Keluarga Benir yang terhormat telah lama menjadi sekutu keluarga kami. Otto di sini sangat berjasa dalam membangun kembali kota. Aku memperhatikan Otto dengan lebih saksama. Rambut coklatnya melingkar di kepala, kontras dengan alisnya yang lebih gelap. Wajahnya kemerahan, namun matanya, berwarna hijau rumput, tampak tajam dan penuh siasat. Dan yang lainnya, tanyaku sambil melepaskan genggamanku dari Otto. Sesi perkenalan singkat pun dimulai. Ada glider lain, sepupu ketiga Curtis dan Catelyn, seorang pria besar dari House Maswell, seorang wanita tua dari House Lambert, pria parubaya dari House Astor, dan seorang wanita muda bernama di Mountbatten yang tampak gugup. Sebagian diriku mempertanyakan apakah para bangsawan ini akan membawa pengaruh baik bagi Curtis dan Catelyn. Namun, mereka bukan anak-anak lagi. Aku sendiri merasa lelah dan ingin segera kembali ke Vildorial. Bagaimana kelanjutan pertemuan setelah aku pergi? Tanyaku setelah memberikan anggukan sopan pada di Mountbatten. Semulus yang bisa diharapkan, jawab Curtis dengan senyum tipis. Ia melirik ke arah saudara perempuannya dan Lyra. Mari kita pindah ke ruangan yang lebih nyaman untuk menjelaskan lebih rinci. Namun, perhatianku tertuju pada Lyra, yang menatapku dengan intensitas nyaris mengancam. Tidak ada waktu untuk itu, ujarku. Aku harus segera kembali ke Vildorial. Aku hanya ingin mengumpulkan pasukan dan Miss Flamesworth. Catelyn tampak sedikit cemas. Kau yakin, Arthur? Ada beberapa keputusan yang telah kami buat yang sebaiknya kau ketahui. Lyra melangkah maju perlahan, menjaga jarak aman dari yang lain. Aku bisa menjelaskannya kepadamu, tawarnya. Ekspresi Curtis sempat mengerut, tetapi ia segera memaksakan senyum. Menariknya, Catelyn malah memandang Curtis, seolah mencoba membaca reaksinya. Sementara itu,
Para bangsawan lain menyaksikan perbincangan kami seperti menonton pertandingan sengit. Aku melihat dari satu wajah ke wajah berikutnya. Maaf, Catelyn. Bisakah kau memasukkan semuanya ke dalam laporan dan mengirimkannya padaku di Vildorial? Tentu saja, jawabnya cepat. Setidaknya, biarkan aku mengantarmu ke artefak teleportasimu. Curtis mengulurkan tangan dan menepuk pundakku. Jangan lama-lama sebelum kembali. Kota ini sangat ingin tahu bagaimana kita berencana mempertahankan benua kita sekarang setelah berhasil merebutnya kembali. Aku menyambut uluran tangannya, menggenggam pergelangan tangannya dengan erat. Aku punya kabar baik soal itu, tapi penjelasannya harus menunggu. Curtis tertawa kecil dan mundur selangkah. Menirunya, Otto Benir juga melakukan hal yang sama, diikuti oleh para bangsawan lain yang bergabung dengan canggung. Sampai nanti, ujar Curtis. Kepada saudara perempuannya, ia menambahkan, "Ya aku akan di sini bersama Benir dan yang lain setelah kau selesai, Cat." Berbalik di atas tumitku, aku memimpin prosesi kecil yang terdiri dari Lyra Dreyde, Catelyn Glider, dan Jasmine Flamesworth keluar dari ruang konferensi. Kami melangkah ke salah satu lorong besar yang dihiasi lukisan, patung, dan barang-barang lainnya yang telah dikumpulkan keluarga kerajaan Glider dari generasi ke generasi. Temanmu itu hampir tidak membiarkanku keluar dari pandangannya, ujar Lyra sambil berjalan di sisiku. Dia bahkan mungkin akan duduk melewati semua pertemuan membosankan ini. Kurasa, jika Tuan Glider mengizinkannya. Lyra sedikit memiringkan kepalanya, menatapku dari sudut matanya. Apa yang kau harapkan gadis malang itu lakukan kalau aku tiba-tiba gila dan mengkhianatimu? Dia mungkin memiliki sedikit bakat, tapi dia jelas tidak punya kekuatan sejati. Regis memilih saat itu untuk memanifestasikan dirinya dari bayangan Jasmine, muncul sepenuhnya berbentuk dan bersinar di samping Lyra. Kalau itu terjadi, tubuhmu akan berubah jadi abu halus. Alis Lyra berkerut, dan salah satu sudut bibirnya melengkung menjadi setengah senyuman sinis. Begitu rupanya. Regis terkikik dalam pikiranku. Layak ditunggu. Kami telah memindahkan artefak teleportasimu ke lokasi yang lebih aman, jika Catelyn berjalan maju untuk memimpin kami melewati istana. Lyra mendengus pelan. Maksudmu, mereka menyembunyikannya dariku agar aku tidak mencoba teleportasi secara impulsif, lupa bahwa kembali ke tanah airku berarti hukuman mati. Ancaman kematian saja tidak akan menghasilkan sekutu, jawab Catelyn tenang, dagunya terangkat dan tatapannya lurus ke depan. Dalam keheningan, Catelyn memimpin kami melewati bagian dalam istana, menuruni tangga menuju ruang bawah tanah hingga tiba di sebuah lemari besi yang dijaga ketat. Atas perintah Catelyn, kami diperbolehkan masuk. Di dalam, ia membawa kami ke sebuah ruangan kecil yang terkunci menggunakan batu segel yang dibawanya. Di tengah ruangan, di atas meja logam, terletak sebuah tempus warp. Saat Catelyn berdiri di samping, mempersilakan kami masuk, aku memperhatikan sikapnya, ekspresinya, dan arah pandangannya. Terima kasih. Aku tahu ini tidak mudah, tapi Etistin, di Chathen, membutuhkanmu. Dia membalas perkataanku dengan senyuman kecil yang hangat. Namun, senyuman itu perlahan memudar, dan ia memalingkan wajah dariku, matanya tampak kehilangan fokus. Aku tahu kau akan sibuk dalam beberapa hari dan minggu mendatang, tapi Etistin masih membutuhkanmu. Kembalilah kapanpun kau bisa. Aku akan, janjiku, lalu mengalihkan perhatianku ke artefak itu. Saat mengalirkan Aether ke Godrunner Realm Heart, aku merasakan denyutan memabukkan ketika mana di sekitarku menjadi hidup. Dengan cekatan, aku memasukkan tujuan kami ke dalam perangkat dan mengaktifkannya, memanipulasi mana dengan Aether milikku. Sebuah disburam terbuka pada satu sisi dinding, memancarkan cahaya lembut. Aether melintas, menarik lungsin tempus ke dalam rune penyimpananku. Jasmine menoleh, mengangguk singkat ke arah Catelyn, dan melanjutkan langkahnya. Terima kasih atas keramahan Anda, Lady Glider, ucap Lyra, tangannya menyentuh dada sebelum ia membungkuk dalam penghormatan. Catelyn hanya diam, matanya mengikuti Lyra yang kemudian masuk ke portal, diikuti Jasmine. Regis berjalan santai di belakang mereka, melirikku dengan ekspresi biasa. Setelah itu, mantan Putri Sapin itu berbalik menatapku, memberikan anggukan singkat sebelum melangkah mundur. Aku menatapnya, membaca ekspresinya. Apa kau yakin semuanya baik-baik saja? Tanyaku lembut. Ini masa-masa sulit, Arthur, jawabnya, suaranya tenang dan terasa jauh, seperti kebiasaannya dulu. Namun, sebelum aku bisa berkata lebih jauh, ia memberikan busur kecil.
Selamat tinggal. Ketika ia mulai memutar tubuh untuk pergi, aku mengulurkan tangan, menggenggam pergelangan tangannya. Untuk sesaat, keheningan membingkai kami. Aku melihat rona merah perlahan merekah di pipinya, meski ia berusaha tetap tenang. Ekspresinya mencerminkan milikku, campuran kerumitan antara rasa sakit, kesedihan, dan sesuatu yang lebih dalam. Kami pernah berbagi waktu, penderitaan, dan harapan yang terjalin. Dengan lembut, ia menarik tangannya dari genggamanku, lalu melangkah maju untuk memelukku. Pelukannya lembut, hangat, dahinya bertumpu di dadaku. Selamat tinggal, teman lama, bisiknya, lebih ramah kali ini. Setelah itu, ia mundur, tangannya menyibak rambut yang terjatuh di bahunya. Sampai jumpa lagi, kataku, meyakinkan, sebelum aku berbalik dan melangkah ke portal tanpa berkata lebih banyak. Adegan berubah, dari kubah kecil yang tandus ke gua besar di Vildorial. Dengan tempus warp, transisi itu begitu mulus hingga hampir tidak terasa, tetapi pemandangannya tetap memusingkan. Di dekatku, Lyra berdiri di tepi jalan berbatu, tatapannya dipenuhi emosi yang tak terungkap. Sementara itu, Jasmine dan Regis memperhatikannya dengan penuh kewaspadaan. Dari arah gerbang Institut Earthborn, beberapa kurcaci bersenjata pelat berat bergerak cepat ke arah kami. Salah satunya, mengenakan baju pelat dengan detail emas, maju ke depan. Aku mengenalinya sebagai Skarn Earthborn, sepupu Micha. Lance Arthur, panggilnya, berhenti beberapa meter dariku. Para penjaganya berhenti tepat di belakangnya, tetapi matanya tertuju pada Lyra Dreyde. Aku mencarimu selama beberapa hari terakhir. Apakah kau keberatan jika aku bertanya? Lupakan, itu bukan urusanku. Ia berdeham, mencoba menata ulang kata-katanya. Paman saya, Charnelian, ingin berbicara dengan Anda segera. Aku mengangkat tangan, memotong ucapannya. Aku akan menemuinya setelah memeriksa keluargaku. Sampaikan pada Charnelian bahwa aku sudah kembali dan akan segera mencarinya. Ekspresi Skarn, seperti biasa, terlihat tegang dan agak bermusuhan. Namun, ia menahan diri untuk tidak membantah. Baik, Lance. Aku akan menyampaikan pesannya. Ia berbalik kepada pengawalnya. Kembali ke pos kalian. Dengan suara dentang baju zirah yang nyaring, ia meninggalkan kami. Perlu aku berjaga? Jasmine bertanya, matanya tetap tajam mengawasi Lyra. Beristirahatlah, jawabku, yakin bahwa ia tidak banyak tidur selama menjaga punggawa di Etistin. Kita akan bertemu lagi nanti. Jasmine tersenyum kecil, lalu meninju lenganku pelan. Aku sudah cukup muak dengan politik. Kalau kau ingin menyeretku dalam petualangan lagi, pastikan itu menarik. Aku tertawa kecil, melambai padanya untuk pergi. Ia berbalik, melambaikan tangannya di atas kepala tanpa menoleh ke belakang. Sambil tertawa kecil, aku melambai, mengusir Jasmine. Dia berbalik tanpa menatap ke belakang, melambaikan tangan di atas kepalanya dengan gerakan santai. Kamu adalah pemimpin yang aneh, komentar Lyra dari sampingku. Tatapannya tetap terpaku pada Jasmine yang menuruni jalan berkelok-kelok. Tapi mungkin hanya mereka yang tidak menginginkan kekuasaan yang bisa menggunakannya tanpa korupsi. Asalkan, tentu saja, kamu benar-benar paragon kemurnian seperti yang kau tampilkan kepada dunia. Aku menatapnya dengan tenang, tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Dia membalas tatapanku, ekspresinya mencerminkan milikku, seolah mengajukan tantangan tanpa kata. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengikuti saat aku melangkah menuju gerbang terbuka Institut Earthborn. Para penjaga membiarkan kami lewat tanpa sepatah kata pun. Kami melangkah ke aula batu yang terukir di sisi gua, melewati lorong panjang menuju jantung institusi. Alih-alih langsung ke tempat keluargaku, aku membawa Lyra melewati ruang kelas dan tempat tinggal. Earthborn Institute mungkin bukan penjara, tapi ada banyak brankas aman yang tersebar di seluruh kompleksnya. Aku menemukan satu yang cukup terpencil dan tampaknya kosong. Bagian depan brankas itu menyerupai sel penjara, lengkap dengan jeruji tebal dan rune warding yang mencegah penggunaan mana hingga batas tertentu. Melihat pilihanku, Lyra mencemooh. Kau tidak mungkin serius. Aku tidak memberinya waktu untuk protes. Dengan langkah cepat, aku menggunakan God Step, mencengkeram lengannya, dan dalam sekejap petir kecubung, kami berada di dalam brankas. Kata-katanya terpotong oleh terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, aku kembali menggunakan God Step untuk melangkah keluar dari brankas. Berdiri di luar jeruji,
Aku menatapnya dengan tenang, kilatan aether masih berpendar di kulitku. Kita berdua tahu brankas ini mungkin tidak akan menahanmu, kataku, suaraku dingin namun tegas. Tapi aku juga tahu kau cukup bijak untuk tidak mencoba keluar. Itu bukan kepentingan terbaikmu. Di saat itu, Regis muncul di dekatku. Dan seperti biasa, tugasku adalah berjaga, bukan? Katanya dengan nada sarkastik. Sejak kapan aku berubah dari senjata mematikan jadi babysitter full-time? Kalau kau ahli dalam sesuatu, orang akan terus memintamu melakukannya, jawabku dalam pikiran. Lira menghela napas, tampak pasrah. Apakah ini benar-benar perlu, Bupati? Saya sudah. Bersikaplah baik, potongku. Dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepas tali kendalimu. Dengan itu, aku berbalik dan melangkah pergi tanpa memberinya kesempatan untuk membalas. Setelah perjalanan panjang yang terasa seperti sepekan penuh, akhirnya aku berdiri di depan pintu tempat keluargaku tinggal. Aroma hangat menguar dari dalam, memancing ingatanku akan sup atau cabai daging yang gurih, menenangkan dan akrab. Aku mengetuk pintu, pelan pada awalnya, lalu sedikit lebih keras. Suara langkah dan gumaman terdengar dari balik pintu tebal khas kurcaci. Beberapa detik kemudian, kait pintu terangkat dengan suara gemeretak, dan pintu itu terbuka perlahan. Mata coklat Ellie langsung melebar saat ia melihatku. Dengan pekikan penuh kegembiraan, ia melompat ke pelukanku. Arthur! Aku meraih tubuh mungilnya dan memeluknya erat, memutar tubuhnya sedikit. Ia tertawa, meski terkejut, saat aku memutarnya di udara. Ketika akhirnya aku menurunkannya, wajahnya memerah, dan ia memandangku dengan ekspresi setengah kesal, setengah tersenyum. Aku bukan anak kecil lagi, tahu, katanya sambil menjulurkan lidah ke arahku. Dari mana saja kamu? Sebelum aku sempat menjawab, suara ibuku terdengar. Pergi menyelamatkan dunia, tentu saja, katanya santai. Ia berdiri di ambang pintu dapur, bersandar di dinding sambil menyekat tangannya di celemek. Senyumnya yang hangat menyambutku, membuat kehangatan menjalar di dadaku. Aku memutar mata dan melangkah melintasi ruangan untuk memeluk ibuku. Aroma hangat dan gurih di udara semakin kuat, membangkitkan rasa lapar. Baunya luar biasa di sini, komentarku sambil tersenyum. Dia sudah berlatih, Ellie menyelipkan komentar sambil melompat melewati kami menuju dapur. Aku cukup yakin dia hampir meracuni kita semua di minggu pertama, tapi dia jadi lumayan sekarang. Ibu, tanpa kehilangan ritme, mengulurkan tangan untuk memukul Ellie. Tapi saudara perempuanku itu dengan cekatan menghindar dan merunduk melewati lengkungan dapur. Jauhkan jari-jarimu yang lengket dari pai itu, nona muda, seru ibu sambil menatapku dengan pandangan setengah kesal, setengah bercanda. Arthur, ayo, bantu aku menyelesaikan ini. Atau setidaknya kawal adikmu supaya dia tidak melahap semuanya sebelum siap. Aku bersumpah, aku belum pernah melihat seseorang yang bisa makan sebanyak itu. Aku butuh makan. Ini bagian dari latihanku. Ellie membalas dengan mulut penuh makanan, suaranya terdengar seperti bergumam. Aku mengikuti ibu ke dapur, di mana Ellie kembali dengan licik menghindarinya sambil secara bersamaan mengambil roti gulung lain dari tumpukan piring. Ibu mengangkat tangannya dengan frustrasi kecil lalu kembali memotong setumpuk sayuran yang akan dimasukkan ke dalam panci besar di atas api. Entah bagaimana, dia berhasil membujuk Lances untuk melatihnya secara pribadi. Dengan memanfaatkan namamu, aku yakin. Ellie masih mengunyah, mengangkat bahu dengan senyum setengah bersalah. Hei, setelah semua lari dan bersembunyi dan hampir mati, jadi seorang Lewin harus punya keuntungannya. Kata-katanya terhenti saat ibu berhenti bergerak. Aku juga membeku, rasa ringan dari humor menghilang seiring atmosfer berubah. Ellie langsung menyadari kesalahannya. Maaf, katanya cepat, nada suaranya penuh penyesalan. Aku nggak bermaksud seperti itu. Ibuku tetap diam beberapa saat, tetapi ketika dia akhirnya berbalik, ada senyum lembut di wajahnya, meskipun sedikit dipaksakan. Tidak apa-apa, sayang. Kau benar, kita telah melalui banyak hal. Aku senang mereka mengajarimu. Lagi pula, kakakmu terlalu sibuk menyelamatkan dunia. Suara tawa canggung mereka memenuhi dapur, membawa sedikit kehangatan kembali ke ruangan. Aku memutar mata sambil mengangkat alis. Begini lagi. Kau terus menyebutkan itu seolah-olah menyelamatkan dunia adalah hal yang buruk. Hei, mungkin aku bisa membiarkan dunia berakhir, jadi aku nggak perlu khawatir Ellie pernah punya pacar.
Ibu tertawa lebih keras kali ini, lebih tulus, sementara Ellie tersedak marah dan, tanpa ragu, mengambil gulungan roti dari meja lalu melemparkannya ke arahku. Aku menangkapnya di udara dengan mudah dan menggigitnya, membuatnya mendengus frustrasi. Namun, saat aku mengunyah, tubuhku menegang. Ada kekuatan yang berkobar jauh di bawah institut. Aku merasakan gelombang energi itu seperti tamparan mental, intens dan tak terduga. Tubuhku merespons dengan refleks, sementara ibu dan Ellie tetap tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Arthur, dipanggil ibu dengan nada khawatir, menyadari ekspresiku yang tiba-tiba berubah serius. Ada apa? Aku menatap kakiku sejenak, mencoba memusatkan indraku. Gelombang aether itu, tajam, seperti ledakan tiba-tiba yang menyebar seperti gelombang melalui institut. Mana di sekitarnya bergolak, kuat, terlalu kuat untuk diabaikan. Saya tidak yakin, kataku dengan suara pelan namun tegas, melangkah cepat menuju pintu. Tetap di sini. Aku menoleh pada Ellie, memastikan mataku bertemu dengannya. Panggil Bo, untuk berjaga-jaga. Reaksiku tidak bisa diabaikan. Ada sesuatu yang salah. Dan aku harus mengetahuinya. Dan itulah akhir dari pembahasan novel The Beginning After the End. Semoga kalian menikmati setiap kalimat dari alur cerita yang disampaikan. Jika kalian tertarik dengan kelanjutan cerita ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan cara mensubscribe agar tidak ketinggalan setiap video pembahasan terbaru. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di mana cerita menarik lainnya akan menemani kalian.